Omar Marmoush, Matheus Nunes, dan ide taktik 2-3-5 Pep Guardiola. Otak Josep Guardiola sepertinya tidak berhenti berpikir untuk menemukan taktik baru. Seiring bergabungnya Omar Marmoush ke Manchester City, Guardiola memakai taktik baru yang bisa mengejutkan lawan-lawan mereka. Man City bertemu Chelsea pada laga pekan ke-23 Premier League, tanggal 26 Januari tahun 2025. Man City menang dengan skor 3-1 pada duel yang dimainkan di Stadion Etihad itu. Omar Marmoush, sang pemain baru, bermain sejak awal. Man City bermain dengan formasi awal 4-3-3, Marmoush mengisi lini depan bersama Phil Foden dan Erling Haaland. Biasanya, formasi ini akan berubah menjadi 3-2-5 saat menguasai bola, dengan Bernardo Silva yang maju ke depan. Namun, pada duel lawan Chelsea, Man City bermain dengan formasi 2-3-5 saat menguasai bola. Bernardo Silva tetap di tengah. Dua wingback yakni Joško Gvardiol dan Matheus Nunes. Proses gol pertama Man City lahir dari skenario ini. Marmoush akan banyak bergerak di sekitar Haaland, untuk mengecop penjagaan lawan. Sedangkan, Nunes jadi bek kanan baru dengan gaya bermain yang sama sekali berbeda dengan Kyle Walker. Dia memberikan ide segar bagi Pep. Perubahan paling mencolok tentu terjadi di sisi lapangan. Gvardiol dan Matheus Nunes bermain sangat agresif. Mereka bergerak layaknya bek sayap tradisional yang akan maju ke depan hingga sejajar dengan penyerang tetapi berada di sisi lapangan. Namun, beda dengan bek sayap tradisional, Gvardiol dan Nunes banyak bergerak masuk ke kotak penalti. Mereka juga menjadi opsi umpan akhir. Manchester City resmi lakukan pendekatan untuk Nico Gonzalez. Porto tegaskan harga transfer tinggi. Manchester City telah resmi memulai langkah untuk merekrut gelandang muda Porto, Nico Gonzalez, dalam upaya memperkuat lini tengah mereka menjelang musim baru. Langkah ini menunjukkan komitmen Man City untuk memperbaiki skuad mereka dan menjadikan Nico Gonzalez sebagai pemain kunci untuk proyek jangka panjang. Namun, Porto tidak akan menyerah begitu saja. Klub Portugal itu sudah memberi sinyal bahwa mereka tidak akan melepas Nico Gonzalez dengan harga murah. Dengan klausul pelepasan yang mencapai 60 juta euro, Porto menunjukkan bahwa mereka akan bertahan keras dan hanya akan membiarkan gelandang berbakat ini pergi jika harga yang diminta dipenuhi. Pemain yang baru berusia 21 tahun itu telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim, menarik perhatian banyak klub besar Eropa, termasuk Barcelona. Sebagai salah satu klub terkaya di dunia, Manchester City kini memandang Nico Gonzalez sebagai pemain yang bisa menjadi penghubung yang sempurna dalam lini tengah mereka. Kemampuannya dalam mengatur serangan dan keterampilan teknis yang luar biasa menjadikannya salah satu gelandang muda yang paling dicari di Eropa. Meski harga yang diminta oleh Porto cukup tinggi, Manchester City siap melakukan langkah agresif untuk merekrut Nico Gonzalez. Namun, dengan klausul pelepasan yang berlaku dan Barcelona yang memiliki hak prioritas, perjalanan transfer ini dipastikan akan berlangsung rumit dan penuh tantangan. Arteta tak pernah sakit hati dengan ejekan Haaland. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak pernah sakit dengan ejekan Erling Haaland. Baginya, hal seperti itu biasa terjadi di sebuah laga dengan intensitas tinggi. Arsenal akan menjamu City di pekan ke-24 Premier League, Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025, malam WIB. Ini bakal jadi duel yang syarat kepentingan bagi masing-masing tim. Arsenal ingin meraih 3 poin demi menjaga jarak 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Sementara, City ingin mempertahankan laju positif setelah memenangi 4 laga terakhirnya di Liga Inggris dan masuk 4 besar lagi. Duel ini dipastikan akan sengit mengingat pada pertemuan pertama di Arsenal kehilangan kemenangan karena gol John Stones di menit ke-97 yang membuat skor akhir 2-2. Setelah laga, tensi pertandingan masih panas. Salah satunya muncul insiden Haaland mengejek Arteta dengan kata-kata "stay humble". Setelah itu City menjalani periode buruk sepanjang 2,5 bulan, yang membuat mereka tercecer dari persaingan dan Haaland pun seret gol.
Kini City sudah kembali panas dan siap menggoyang Arsenal yang performanya naik turun. Sudah pasti nuansa dendam gara-gara perlakuan Haaland ke Arteta akan jadi bahan bakar untuk fans meneror para pemain City. Meski demikian, Arteta enggan memusingkan itu karena dia sama sekali tidak sakit hati dengan perkataan Haaland. Saya sama sekali gak masukin di hati perkataan Haaland itu. Sejak saya jadi pemain, bagi saya apa yang terjadi lapangan biarlah tetap di sana. Saat itu kami diliputi emosi dan hal itu pun terjadi. Saya sudah lupakan itu dan move on. Sekangen itu Pep Guardiola dengan Rodri yang kini kembali, bos Man City, senang dengar suaranya. Gelandang bertahan Manchester City, Rodri, kini sudah mulai menjalani pemulihan base camp klub. Setelah mengalami cedera ACL sampai menjalani operasi, Rodri akhirnya bisa kembali bersama rekan-rekannya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan rasa bahagianya Rodri bisa kembali. Meski sudah kembali, tentunya Rodri masih harus menjalani terapi dan latihan untuk 100% pulih dan bisa berlaga. Namun, Rodri yang kabarnya baru bisa kembali musim depan kini disebut-sebut bisa bergabung sebelum musim berakhir. Pep Guardiola mengaku tidak mau memburu Rodri untuk segera kembali merumput bersama rekan-rekannya. Tapi sang bos sudah cukup senang dengan kembalinya bintang Spanyol itu. Kondisinya positif, tapi jujur saja saya tidak terlalu paham. ACL tetap saja ACL. Sekarang saya senang dengan dia ada di sini di ruang ganti. Suaranya dan kehadirannya sangatlah penting. Dilansir dari laman Daily Mail, Manchester City akan mendaftarkan Rodri sebagai bagian dari 25 pemain skuad Liga Champions untuk babak sistem gugur, meskipun ia mengalami cedera lutut serius yang membuatnya absen sejak September. Rodri masuk dalam daftar pemain sejak awal musim dan akan mempertahankan posisinya jika pemulihannya berjalan cepat dan Manchester City melaju jauh di kompetisi. Pemain bertahan Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis serta Omar Marmoush juga telah menandatangani kontrak, dengan Manchester City juga mencari seorang gelandang tengah sebelum bursa transfer ditutup.